Kembali bersama kami, pemirsa, sebuah truk trailer terguling saat keluar dari Jalan Tol Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara siang tadi. Kecelakaan terjadi karena supir truk hilang kendali. Dua unit mobil derek milik Satlantas Jakarta Utara kesulitan saat mengevakuasi rangkaian truk yang terguling di Jalan Tol Gedong Panjang, Jakarta Utara. Ekor truk trailer menutupi badan jalan. Sementara kepala truk terlepas dari rangkaiannya di tengah jalan. Menurut keterangan saksi, truk terguling saat sedang berbelok. Diduga kecelakaan akibat remblong. Kronologinya sih remblong. Terus dia belok kan kebalik langsung. Mana? Dari arah sana mau ke Kodan. Mana? Dari keluar tol. Untuk kronologis kendaraan truk kontainer ini keluaran tol Gedong Panjang, nikung ke kanan agak sedikit kencang sehingga kurang keseimbangan terbalik. Namun alhamdulillah untuk kita evakuasi untuk kendaraannya sudah kita tarik dan sudah kita pinggirkan, sementara masih tersisa peti kemasnya. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet truk alami luka ringan. Sementara peti kemas truk harus dievakuasi dengan mobil kren. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi memeriksa kejiwaan anak yang membunuh ayah kandungnya di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih mendalami motif pelaku karena keterangannya yang terus berubah. Polsek Cengkareng, Jakarta Barat terus mendalami motif Semi Rona Arta Martua Lumban Gaul yang membunuh ayah kandungnya sendiri. Keterangan pelaku yang terus berubah membuat polisi memeriksakan kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pelaku diduga tengah depresi saat peristiwa terjadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 bilah pisau dan pakaian korban. Kami juga belum jelas awal mulanya karena SR ini belum dapat diminta keterangan karena diduga depresi. Enggak, kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Hari ini akan kami bawa untuk mencek kejiwaannya. Hasil penyelidikan sementara dan? Ya, hasil penyelidikan sementara belum jelas, kami belum dapatkan motifnya apa, ininya apa, karena kami mau bawa dia ke Rumah Sakit Jiwa Kramat Jati. Tapi surat saya lupa ntar dibawain. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit usai ditusuk anak kandungnya sendiri. Pelaku dan korban sempat cekcok di Rusun Dinas Kebersihan DKI Jakarta Blok B, Cengkareng, Jakarta Barat. Pertikaian diduga lantaran pelaku menolak merawat ibunya yang sedang sakit stroke. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seekor anjing ditembak oleh orang tidak dikenal di Malang, Jawa Timur. Tidak hanya menembak atau ditembak, pelaku kemudian menyeret anjing tersebut. Video penembakan seekor anjing oleh orang tak dikenal viral di media sosial. Anjing yang berada di depan rumah warga di daerah Malang, Jawa Timur ditembak 2 kali hingga mati di tempat. Tidak hanya dari netizen, video kekerasan ini juga mendapat kecaman dari organisasi perlindungan hewan. Mereka meminta polisi turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Apapun itu bentuk hewan, apakah dilindungi atau tidak, domestik atau bukan, sebenarnya bukan wewenang masyarakat untuk melakukan tindakan tanpa izin. Satreskrim Polresta Malang Kota telah menyelidiki kasus penembakan anjing ini. Karena ini viral, kita coba akan dalami perkara itu dan kita coba akan, tim kami dari Opsnal sudah melakukan penyelidikan. Kita menunggu nanti hasilnya seperti apa. Semoga nanti ada hasil yang baik dan segera kita tindak lanjuti. Binatang juga oleh negara itu juga dilindungi. Kalau memang terbukti, kita kenakan pasal 302 dengan ancaman pidana. Kasus penganiayaan dan pembunuhan hewan beberapa kali terjadi di Indonesia. Pembunuhan hewan bisa dijerat Undang-Undang Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Tersangka penistaan agama Muhammad Kece disebut sedang sakit. Pengacara Kece meminta kliennya agar segera dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, tersangka penistaan agama lainnya, Yahya Waloni, dibawa ke rumah sakit karena penyakit jantung.
tersangka penistaan agama Muhammad Kece kini dikabarkan tengah sakit. Kece yang tengah ditahan di rutan Barreskrim Polri disebut menderita penyakit gula tinggi. Kuasa hukum Kece pun meminta agar Kece dibawa ke rumah sakit. Namun di sisi lain, Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut petugas kesehatan selalu berjaga 24 jam di rutan Barreskrim Polri. Tahanan yang sakit pasti akan langsung ditangani. Sementara, Yahya Waloni yang juga menjadi tersangka penistaan agama dilarikan ke rumah sakit setelah diperiksa di Barreskrim Polri. Ia dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati karena terindikasi mengalami sakit jantung. Pasca pemeriksaan BAP di Mabes Polri, begitu beliau mengalami gejala indikasi sakit jantung, jadi langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati ini. Pukul berapa tadi Pak? Yahya ditangkap pada Kamis 26 Agustus lalu di rumahnya di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ia telah menjadi tersangka penistaan agama sejak Mei 2021. Yahya sebelumnya dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil dengan menyebut fiktif atau palsu. Tim iNews melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyambut kedatangan kontingen Indonesia kloter pertama yang mengikuti Paralimpiade Tokyo 2020. Atlet parasailing Muhammad Fadli Imamuddin dan atlet para powerlifting ini Nengah Widiasih tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, didampingi kedua pelatih Fadilah Umar dan Yanti. Widi mempersembahkan medali perak di kelas 41 kg. Rencananya Menpora akan menjadwalkan pertemuan langsung dengan Presiden untuk mengapresiasi para atlet yang telah berjuang di Paralimpiade Tokyo 2020. Saat ini Indonesia meraih 1 perak dan 2 perunggu serta masih mengharapkan medali dari cabang olahraga bulu tangkis. Pada waktunya nanti saya akan melapor kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan beliau waktunya ada akan menerima secara resmi mereka. Sama seperti Bapak Presiden menerima atlet-atlet yang sudah selesai bertanding di Olimpiade Tokyo yang lalu. Sekali lagi selamat ya pada para atlet, khususnya kepada Widi dan pelatih. Mudah-mudahan akan tambah lagi karena ini kita lebih baik dari Rio de Janeiro ya. Rio de Janeiro kita hanya peroleh 1 perunggu ya. Sekarang sudah ada 1 perak, 1 perunggu dan sedang menanti para badminton ya. Terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, teman-teman media. Saya sangat bersyukur dan kami telah sampai di Indonesia dengan keadaan sehat dan selamat. Dan saya juga sangat senang karena kembali lagi saya bisa mengibarkan merah putih di Paralimpik. Dan ini adalah pencapaian prestasi saya. Saya bisa memperbaiki pencapaian prestasi saya dari yang Rio de Janeiro 2016, yaitu perunggu dan sekarang perak. Dan semoga nanti ke depan saya bisa berprestasi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih semuanya kepada pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia yang telah mendoakan kami di sana, dan semoga teman-teman atlet yang lain yang masih terus bertanding di Tokyo nanti akan bisa mengibarkan merah putih sebanyak-banyaknya, dan semoga lagu Indonesia Raya bisa teman-teman kumandangkan di sana. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Pemirsa, lindungi keluarga Anda, tetap patuh protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.